Ya. Halo Sobat Tekiro, bertemu lagi dengan saya Dodi Sanjaya di acara Tekiro Talk yang memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi. Kali ini di studio Tekiro Talk telah kedatangan seorang yang sangat spesial yang bisa dibilang kalau misalnya teman-teman saya itu banyak mengidolakan adik iparnya gitu ya. Saya bingung nih profesi dia apa nih? Ya pembalap iya, public figure iya, kemudian dia konten creator juga, bisnismen juga, dan sekarang dia menjadi seorang wakil ketua umum Ikatan Motor Indonesia. Dia adalah Rifat Sungkar. Halo. Weh, tepuk tangan dong. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, sehat ya? Juga. Oh, sehat banget. Sehat ya. Imi gimana Imi? Imi akan melaju lebih cepat daripada biasanya. Oh luar biasa. Ini gara-gara Mas Rifat kayaknya deh. Kan saya teamwork juga karena kan kepemimpinan Pak Bambang Susatyo ini memang agak berbeda lah. Oh, ketuanya Sistem Pak Bamsud ya? kepemimpinannya. Iya, Oke. dia bisa memimpin negara ya, insya Allah bisa memimpin Imi lebih baik. Amin, amin. Kita nantikan ya. Yes. Semoga otomotif di Indonesia semakin maju juga, semakin kencang. Saya juga menantikan hal itu. Oke. Mas Rifat, tadi kan saya udah katakan bahwa ada bisnismen, public figure, Ya. kemudian konten kreator gitu kan. Ini sebenarnya apa sih profesinya? Saya juga kadang-kadang nggak tahu saya Lah, siapa. gimana? Anda aja nggak tahu apalagi saya. Iya memang kalau dari fokus bisnis mungkin saya itu memang bergerak di bidang otomotif juga, Oke. kemudian di bidang food and beverage juga ada. Oke. Tapi kalau ditanya passionnya apa, tetap passionnya adalah otomotif. Fashion otomotif, balap tadi ya. Betul. Nah dari semua yang disebutkan tadi, mungkin saya sebagai public figure atau saya sebagai content creator itu nggak jauh-jauh semua kontennya tetap otomotif. Oh, tetap. Jadi kalau ditanya kiblatnya mana ya kiblatnya ya hobi mobil sama hobi motor. Tetap lingkungannya itu ya. Tetap. Iya, iya. Jadi nggak bisa dipilih nih. Balap, bisnismen atau apa gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Paketannya jadi satu tuh. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini kita ngomong agak serius nih, Boleh. agak serius gitu. Ini teman-teman saya mau sampaikan juga mereka penggemarnya Milea gitu. Oh iya, saya juga. Gitu ya, penggemar Ade sendiri ya. Iya. Kalau saya penggemarnya Sisi. Oh iya, saya juga. Semua pokoknya saya juga. Kalau gitu salam aja deh. Iya. Oke, Mas, Iya. saya mau tanya nih, sejak kapan sih kenal balap? Kalau kenal balap tuh udah lumayan lama karena saya Oke. dibesarkan dari keluarga yang memang suka balap. Ya. Itu dimulai dari generasinya bukan bapak ibu saya, justru kakek nenek saya yang ikut Kakek balapan nenek. dulu. Iya. Jadi kakek nenek saya punya anak 4 Mm-mm. dari sisi ibu saya, yaitu ibu saya paling tua, adiknya 3 laki, semuanya pembalap. Oke. Dari bapak saya, kakek nenek saya yang lain juga punya anak 4, Mm-mm. 3 jadi pembalap, Oke. 1 jadi istrinya pembalap. Oh, yang penting Kalau balap ditanya, lah iya, ya. Jadi kalau kiri kanan dari mana saya suka balap, saya agak susah kalau saya mau coba jadi Iya. penyanyi karena saya nggak ada bakat. Iya, iya, Tapi oke. kalau untuk balapan itu jadi satu kebiasaan dalam keluarga saya untuk selalu mengikuti dan berkompetisi di berbagai event balap yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, itu semenjak umur berapa sih? Sejak saya lahir kayaknya. Sejak lahir. Iya. Karena sering banget diajak gitu kali ya. Iya, dulu kakek saya yang namanya Pak Gonokusumo itu punya bengkel yang paling besar di Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Dan di situ kebetulan mobil balap itu berkumpul. Mm. Kalau dulu kan mungkin orang masih sedikit ya, Mm-mm. jadi satu sama lain lebih kenal. Mm-mm. Di bengkel Inremco itu semua mobil balap tuh biasanya dipooling di sana. Oke. Jadi banyak sekali mobil balap yang saya lihat hampir setiap hari karena setiap hari saya harus jemput papa saya kerja di sana. Mm. Jadi setiap sore jumping dari satu mobil ke mobil yang lain aja saya cobain satu-satu dan itu membuat saya lebih cinta terhadap dunia balap dan lebih mengerti lagi bahwa balapan itu menyenangkan. Oh, awalnya dicemplungin sebenarnya ya. Iya, jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kalau bahasa Jawanya tuh witing tresno jalaran soko kulino. Kayak yang artinya adalah bisa karena biasa. Artinya sering lihat, sering mengalami jadi cinta. Iya, betul. Gitu kan ya. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya ke pertemuan keluarga ngomonginnya balap. Itu yang serunya. Hmm. Kita nggak pernah ngomongin balap di Serius? pertemuan keluarga, iya. Karena balapan itu sudah menjadi kebiasaan kita yang setiap kali diomongin, sehingga kalau ketemu keluarga nggak ada topik pembicaraan tentang balap. Menarik sih. Di rumah saya nggak ada foto balapan.
Loh kok bisa? Iya, karena udah terlalu, menurut istri saya pun juga hidup saya segala-galanya hari-hari udah mobil, balapan lah, praktis, betulin mobil, betulin motor gitu. Jadi begitu balik ke rumah ya take your time, balikin lepasin semua, dan piala pun juga nggak ada? Ada di kantor saya aja. Ada di rumah ada satu ruangan yaitu kantor saya. Itu ada foto mobil balap saya sama piala. Tapi kalau orang berpikir bahwa rumah pembalap itu isinya piala berserakan di mana-mana, enggak sama sekali. Enggak di rumah saya. Ini menarik sekali sih. Iya kan? Ternyata nggak ada ya. Kita tetap manusia biasa. Sama kayak rocker. Iya, kalau Superman nggak pakai baju kan tetap orang biasa. Iya betul. Tapi begitu udah pakai baru uniform, Superman. baru kita on. Tadi kan sering gini. Saya bingung yang Anda suka pertama kali balap itu apanya gitu. Apakah misalnya bunyinya atau apanya gitu? Dari balapan, karena saya ngerti balap dari kecil. Balapan tuh menurut saya bukan hanya nyetir kencang dan menuju kemenangan. Oke. Tentu pemikiran itu ada dulu. Senang lihat mobil balap berisik, ngebut gitu ya, benar. Tapi karena saya tahu balap itu saya dari kecil, jadi kalau sore mekanik lagi betulin mobil, saya suka datang ke sana, bantuin pasang bannya. Terus saya tanya, kenapa bannya harus dipasang yang benar? Iya. Ya karena mobil bisa menang tuh bukan karena mesinnya kencang, tapi karena bautnya kencang. Oh gitu? Iya, kalau bautnya kendur nggak sampai finish kan? Iya sih. Dan bahaya kan? Jadi saya harus tanemin, dari hal yang paling kecil tuh harus diperhatikan. Iya. Terus pas naik masuk ke mobil, pas sampai ke mobil, ya tentu waktu saya kecil saya lihat ada setir, ada persneling, ada segala macam. Tetapi bagaimana cara mengendalikan mobil ini gitu? Dan ada orang yang ngajarin saya juga cara ngendalin mobil. Kamu nggak bisa belok sekencang-kencangnya karena mobil itu bukan kereta. Kalau kereta ada relnya, kemanapun relnya belok ya sekencang itu dia bisa belok sampai batas tertentu. Kalau mobil itu yang harus dipakai lebih kepada otaknya daripada ototnya. Jadi kita harus pakai pemikiran kita yang benar, logik kita yang benar untuk bisa nyetir mobil. Walaupun mobilnya super strong, maksudnya horsepower bisa 300, 400, 500. Tapi biasanya semakin besar horsepowernya, kemampuan skill untuk nyetirnya itu semakin sedikit tenaga yang dikeluarin. Jadi misalnya orang punya 150 horsepower, dia bisa nyetir 150. Pas 250 dia bisa nyetir 220. Pas 800 horsepower dia cuma bisa nyetir 300 horsepower. Karena skillnya perlu diimprove. Nah dari dulu yang saya cari adalah bagaimana saya mengimprove skillnya. Karena saya tahu one day yang akan datang itu adalah mobil yang lebih canggih dan lebih canggih lagi. Saya harus bisa handle. Nah sekarang kalau saya dikasih mobil horsepower berapa ya insya Allah saya bisa handle semaksimal mobilnya. Jadi nggak ada alasan lagi itu. Gua kalah gara-gara mobil. Kalau saya bilang mobilnya emang di level yang saya nggak bisa compete dengan yang lain karena mobil lebih pelan, artinya emang saya udah nyetir 100% dari mobil itu kapasitasnya. Berarti tiap tahun, tiap saat selalu improve lah ya? Saya selalu belajar dari senior maupun dari junior. Karena menurut saya semua orang punya kelebihan. Iya. Oke, tadi sudah menyinggung masalah keluarga gitu ya. Saya pengen tahu nih, arti keluarga buat Mas Rifat gimana sih? Karena kan apalagi kan keluarganya kan semuanya public figure, terkenal gitu ya. Gimana? Karena kesibukannya Mas Rifat, kadang kan kita waktu buat keluarganya sedikit. Iya. Nah, ini bagaimana ya arti keluarga? Waktu belum pandemi, saya punya konsep Senin itu hari libur. Oke. Karena Selasa sampai Jumat itu waktunya cari duit, Sabtu sampai Minggu waktunya kerja. Oke. Karena kerjaan pembalap itu selalu di weekend. Yes, betul. Iya kan? Selasa sampai Jumat ke kantor. Senin itu selalu kosong, mall itu kosong, jalanan juga lebih kosong kalau jam biasa, ya kan, jangan jam sibuk pagi atau sore. Betul. Tapi kalau kita mau kemana-mana, pasti kalau ke bioskop dapat tempat duduk, kalau pergi ke tempat berenang gampang masuknya, pergi ke mall nggak ada yang gangguin, gitu kan. Jadi itu konsep saya. Dan kalau kita sebagai public figure, kita juga tahu kapanpun dimanapun pasti mata ngelihat. Yes, betul. Di hari Senin lebih sedikit mata yang ngelihat. Yeah. Nah, begitu masuk pandemi memang ini adalah satu challenge yang berbeda. Karena kehidupan saya selama ini kan bersinggungan dengan semua kegiatan yang sifatnya off air. Yes. On air tuh jarang. Tapi untungnya dari 3-4 tahun yang lalu saya berpikir satu hal sih. Saya umurnya nambah.
Sementara saya harus bisa menginspirasi orang-orang yang usianya produktif di dunia motorsport. Yes. Nah, usia produktif di dunia motorsport itu umurnya adalah mungkin 15 tahun sampai 30 tahun lah. Ya 15-25 lah yang paling banyak ya. Gimana cara membangun jembatan komunikasi dengan mereka? Yaitu melalui sistem komunikasi yang mereka pakai pada saat ini yang namanya YouTube, bukan TV. Oke. Karena orang nggak lagi nonton TV. Di generasi baru nggak ada orang nonton TV. Nggak ada orang disiplin menungguin jam berapa kecuali nonton sinetron. Betul. Dan arus informasinya sangat cepat. Iya. Di 4 tahun yang lalu itulah, mungkin nggak sampai 4 tahun lah. Mungkin 2,5 tahun yang lalu lah, nggak sampai 4 tahun. 2,5 tahun ini saya berkonsentrasi penuh untuk membangun YouTube channel saya. YouTube channel saya bukan masalah berapa dapat duit, berapa, bukan itu. Tapi bagaimana mereka tahu Rifat Sungkar siapa? Apa yang telah saya kontribusin kepada negara ini, kemajuan dunia otomotif, dan memotivasi mereka untuk lebih baik daripada saya. Betul. Kan itu cerita nggak ada yang dibikin, itu cerita beneran. Berarti sekalian memberikan informasi, inspirasi ya, sama nih kayak Tekiro Talk nih. Iya dong, emang basically sih kita nggak, gini, saya punya prinsip satu, nggak semua legend itu juara dan nggak semua juara itu legend. Ya kan? Saya prinsip di balapan adalah menang atau kalah, saya mesti menang. Menang artinya dapat piala untuk orang biasa. Kalah artinya pelajaran. Betul. Tapi kalah untuk saya harus tetap menang di mata orang. Karena kalau saya kalah, berarti saya udah menginspirasi orang lebih baik daripada saya. Ya kalau kan? Misalnya Anda saya kalah, berarti kan saya udah bisa menginspirasi orang untuk bisa ngalahin saya kan? Dalam hati saya menang. Menang juga ya? Menang juga. Berarti selama ini saya udah bisa bikin benchmark orang yang lebih baik. Kalau selamanya saya juara 1, berarti ada yang problem di regenerasi ini. Iya sih. Sama kejadian, itu kejadian tahun 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Saya udah lama gak ikut balapan, terus saya ikut juara nasional, saya juara 1 lagi, juara nasional lagi. Senang apa sedih jadi 1? Senangnya bilang, hebat ya, gue masih bisa nih. Sedihnya adalah, lu semua kemana 5 tahun ini? Iya. Kenapa masih gue yang menang? Iya benar. Nah makanya dengan junior-junior saya, tandeman gitu, mereka bilang, Mas ngalah dong. Gue bilang, gue gak bakal ngalah. Bukan karena gue gak mau ngalah. Betul. Tapi kalau gue ngalah, lu gak pernah tahu lu bisa sampai di batas mana. Nggak ada kerja keras dari mereka dong. Nggak ada. Dan saya sering bikin ini jadi game yang lumayan lucu gitu. Kalau saya ikut balap, S1, 2, 3, semua waktunya sama. Jadi mereka fight-nya luar biasa. S4 saya makan habis, selesai. Terus mereka ya, Mas, kita merasa dibohongi. Gue bilang enggak, bukan merasa dibohongi. That's the real competition. Betul. Semua belum berakhir kalau semua belum finish. Jadi harus beware, maximum attack, tapi ya jaga-jaga juga. Tapi selama jadi pembalap ini, apa sih tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya aja di Indonesia itu mau mati aja harus bayar sendiri. Dan challenge yang paling saya takuti lah bukannya sebuah accident atau kejadian, karena itu part of the story. Tapi yang saya paling gak kuat lah bayar bondnya sih sebetulnya. Kalau ada apa-apa itu yang berat. Itu ya, paling berat ya? Iya, karena kalau kita ngelewatin satu step gitu ya dari level 1 mau ke level 2 atau ke level 3, itu pasti akan ada satu kejadian. Nggak mungkin kita levelnya di sini, mau naik itu resiko pasti akan tinggi. Nah pas resikonya tinggi pasti ada kejadian lah. Ya mobilnya nabrak lah, terbalik lah, atau engine failure, atau mungkin mechanical failure, we never know. Tapi itu semua pelajaran. Oh iya, menarik juga sih ya. Menarik sekali. Ternyata lebih mahal ternyata ya. Oh iya, nggak ada sekolah yang gratis. Kalau mau sekolah gratis, ikut UMPTN dapatin beasiswa. Atau PMDK dulu tuh. Iya. Angkatan berapa ya? Nanti aja off air. Iya, oke. Mas, jadi tadi sudah dibilang bahwa Mas Rifat sering juara. Iya. Juara nasional udah berapa kali? Belum yang di luar negeri segala macam. 13 kalau nggak salah. Tuh, 13. Apalagi yang mau dikejar? Yang mau dikejar adalah membuat Rifat-Rifat yang baru. Oh, ini bagus banget yang tadi ya. Iya. Bener-bener. Gimana? Karena saya nggak selamanya saya mau terus-terusan gini. Buat saya challenge-nya udah beda. Gitu. Buat saya challenge-nya beda. Bukan saya mau besar kepala, ya saya akan menang terus. Enggak, bukan. Tapi lebih kepada ini challenge saya berikutnya ya tadi kalau saya mau naik level, gimana caranya membuat orang bisa lebih kencang lagi dari saya.
gitu kan, karena begitu tiba-tiba saya cabut stop kontak, saya berhenti, gantiin siapa? Betul. Ya kan, itu pertanyaan besarnya kan. Dan saat ini saya berkedudukan di IMI, saya memanfaatkan kedudukan ini untuk kemajuan olahraga otomotif Indonesia. Kita punya big problem Iya. di Indonesia. Kita nggak pernah balapan naik mobil balap. Kita balapan naik mobil showroom yang dipasangin roll bar, bukan proper mobil balap. Iya. Sementara kalau kita beli mobil balap second di sana yang umur 2-3 tahun, di sini mungkin dapat mobil hatchback 1500 cc, di sana dapat M3. Iya. Harganya sama. Iya. Transfer teknologinya jalan, kompetisinya lebih seru, Iya. dan sponsor juga lebih happy. Kalau kayak sekarang, orang datang, ada waktu itu teman saya bule datang ya ke sini, dia bilang ini adalah top kelas Indonesia. BMW 2000 cc, bukan BMW, ITCC 2000 cc, 3000 cc. Pas datang, wah ini kelas yang paling kenceng nih. Iya. Pas datang dia cuma komentarnya satu, Indonesia tuh suka balapan naik mobil retro ya, karena mobil udah tua semua. Iya kan? Padahal kalau sistem kepemerintahan kita bisa dimanfaatin, kalau kita bisa kirim fasilitas olahraga untuk kemajuan Indonesia, harga yang sama, dapetin mobil yang baru umur 2-3 tahun di luar negeri, lebih kenceng, lebih aman, lebih enak dipandang, sponsor juga lebih bergairah ngelihatnya. Iya, betul. Kalau naik mobil tua, fotonya 20 tahun lalu sampai sekarang sama. Iya nggak? Iya. Gimana mau dibilang this is the newest advanced technology? Set, mobilnya tahun berapa? 95. Nggak keren kan? Iya. Produknya nggak nyambung sama bentuk mobilnya. Iya, benar. Jadi aneh ya. Iya. Tapi gini, tadi menarik, saya selalu terkenang ya kalau misalnya Mas Rifat ngomong akan melahirkan Rifat yang baru, itu bagus banget gitu. Tapi sejauh ini udah melakukan apa untuk menghasilkan itu? Ya kalau di drifting udah ada Akbar, udah ada Amandio, di rally udah ada Rian Nirwan, ada Rizal, ada saya, di off-road ada TB Adi, ada rombongan JRT, Haji Sam dan timnya, terus di sprint rally, baik kelas front wheel drive, rear wheel drive, sama four wheel drive udah ada nama-nama baru. Itu adalah satu inspirasi yang lebih baik. Terus saya juga fokus juga kepada go-kart, karena go-kart tuh bisa dibilang umurnya paling muda, mulainya bisa dari umur 7 tahun. Kemarin saya manfaatin YouTube channel saya untuk bisa menjadi inspirasi anak-anak teman-teman saya. Jadi anak saya baru umur 6 tahun ikut balapan go-kart. Dan ternyata impact-nya lumayan oke. Biasanya kita regenerasi itu setiap tahun kita punya 3-4 pembalap baru. Kemarin ada 16. 16? Iya. Ini sukses nih. Iya dong, kan jembatan cerita. Iya, benar. Oke, Mas Rifat, banyak banget sih pengalamannya ya. Kalau misalnya saya dengar dari mulai kecil sampai sekarang gitu. Saya pengen tahu yang paling berkesan atau kenangan yang tidak terlupakan deh selama Mas Rifat balap. Apakah ketemu istri dari ajang balap ini? Oh, kalau itu bapak ibu saya ketemu di balapan, kalau saya enggak. Oh, iya. Pengalaman yang paling menyenangkan buat saya dari waktu ke waktu tuh selalu ada peningkatan. Karena achievement yang kita dapetin juga berdasarkan waktu beda-beda. Dulu saya pengen jadi juara BSD, kesampaian. Saya pengen jadi juara nasional, kesampaian. Saya pengen Asia Pasifik, ikut, kesampaian. Itu kan satu-satu journey-nya. Sampai pengen ikut WRC, pengen ikut doang, kesampaian. Tapi menang di WRC itu di luar ekspektasi saya. Oh gitu? 2012 saya juara 1 di WRC Perancis, kelas production car. Padahal itu nggak itu banget ya, nggak expect banget padahal. Nggak expect-nya karena gini, saya selalu belajar dari orang-orang yang memang sangat ahli di bidangnya. Untuk rally aspal, orang yang paling ahli di dunia ini adalah di Perancis. Paling. Selama saya ikut balap, saya nggak pernah ikut balapan rally di aspal. Di tahun 2012 itu ada 2 rally aspal. Itu Jerman yang pertama, saya finish nggak tahu berapa, pokoknya saya melintir mobil nabrak itu. Tapi di Perancis adalah rally aspal saya kedua di hidup saya yang proper ya. Saya juara 1 di tempat yang melahirkan rally aspal terbaik di dunia. Bedanya apa sih aspal sama tanah gitu? Sangat beda sekali karena Susah kalau mana? aspal itu challenge-nya bedanya betul-betul signifikan. Kalau di tanah, ketidakpastian itu selalu terjadi karena batunya selalu pindah-pindah kan.
Pembalap sama Pirelli bedanya adalah kalau pembalap lihat satu tikungan 1000 kali, kalau Pirelli lihat 1000 tikungan 1 kali. Oh, gitu. Karena kan keadaannya selalu beda, Iya lubangnya sih. pindah lah, batunya Iya, beda. Iya. Tapi kalau di tanah, if something happen, room for error itu selalu ada. Oh. Di aspal, gripnya tuh selalu konsisten. Hmm. Kecuali ada tanah masuk di tengah aspal, baru tiba-tiba licin. Iya. Atau ada something lah, tapi kelihatan mata. Tapi kalau ada apa-apa, nggak ada room for error. Trotoarnya deket, nggak mau pinggir. Jadi ya kalau sesuatu hal terjadi di aspal, biasanya it's a big crash. Biasanya. Iya. Tapi untungnya di Prancis ya I can Bisa. manage dan kita juara 1 di aspal. Gokil. Tangan ya. Iya. Baru kali ini orang yang berharap juara tapi juara, apalagi nggak biasa di bidangnya gitu biasa dia. Karena sekarang Nah, aspal itu luar biasa sih, keren. iya. Aduh. Nah, tadi udah cerita juga tuh paling nggak enak kalau bisanya udah ngeluarin bon gitu ya. Itu biayanya berapa sih kalau balap-balap gitu? Untuk kejuaraan nasional rally atau kejuaraan internasional, kita harus selalu balikin ke ekspektasi kita seberapa besar. Indonesia tuh punya kebiasaan bahwa insya Allah keberuntungan ada di pihak kita. Itu adalah kebiasaan. Oke. Jadi pakai barang seadanya, semoga mobil kita baik-baik aja, yang lain nggak baik. Ya. Ya kita juara 1. Tapi secara logis sebetulnya antara kita dan mereka harus sama-sama pakai pistol yang sama. Ya. Jangan ada yang lebih gede, jangan ada yang lebih kecil. Ya. Kebiasaan dari sebuah tim itu adalah bagaimana mereka bisa membuat teamwork ini kan jalan. Ya. Kalau di rally, cara membuat teamwork jalan tuh gampang. Satu ban 1 orang, depan 1, belakang 1. Jadi satu mobil tuh 6 mekanik. 6 mekanik. 1 chief mekanik, Ya. driver navigator 2, berarti kan udah jadi 8. 8. Tim manajer 9. sama bla 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 lah pokoknya. Jadi total Mungkin sekitar 12 ke 15 orang. 15 orang. Satu mobil ya. Satu mobil. Tim yang proper. Hmm. Tapi ada tim yang sangat besar. Oke. Orangnya mungkin sama banyaknya, tambah dikit lah. Tapi truknya lebih gede, bannya lebih banyak, Iya. mobilnya lebih spesial. Iya. Mungkin bisa 30-an orang. 30-an. 30-an orang. Di Satu mobil tuh ya? satu mobil. Tim yang kecil untuk ikut sprint rally mungkin habis uang sekitar 25 sampai 50 juta. Dalam Entry level dalam satu balapan. satu kali balapan. Untuk tim yang itu pakai mobil two wheel drive. Heeh. Untuk yang agak naikkan dikit two wheel drive yang proper mungkin ya antara 50 sampai 75 juta. Oke. Begitu masuk ke four wheel drive yang biasa-biasa aja, maksudnya yang entry level four wheel drive itu satu sprint rally habis 100 juta. Wah. Untuk four wheel drive yang proper untuk kayak saya, satu sprint rally itu habis 200 juta. 200 juta. Iya. Itu sponsor harus banyak dong ya? Mesti banyak. Nah, four wheel drive yang gede, yang timnya gede, itu bisa 350 Sekali balap. kali balap. Itu sprint rally. Iya. Rally minimal setiap event Hah? 3 kali lipatnya. Itu nasional. Ya. Kalau internasional Iya. Berapa kali dari lipat? 3 kali lipat Ah, ah. dikali 2 lagi. Jadi total 3 kali 2 kali 6 lah ya. Iya. Jadi yang tadinya Kalau saya 300 biasanya kalau misalnya biasa 100 juta, ikut rally itu bisa 300. 300 kali Iya. 2 600. Oke. Kali 2 itu 600 juta. Untuk yang internasional. Internasional di Indonesia ya. Iya, iya. Tapi kalau internasionalnya udah ke Asia Pasifik, gampang dikali 2 lagi. 1,2. Atau 0,2. Gampang kan? Ah, Kalau ikutnya WRC, Iya. persis dikali 2-nya lagi. Itu teorinya gampang. Iya. Teorinya, bayar yang susah. Kan saya bilang paling takut saya sama bonnya, bukan iya, sama apa-apa. benar-benar. Orang selalu bilang kalau ini tuh mainan orang mahal lah. iya, Mainan benar. orang yang punya duit, Iya. ya. Tapi sebenarnya justru kita perlu mainan orang yang punya duit. Karena semakin gede timnya, semakin banyak orang yang kerja. Iya sih memang. Ya, cost-nya itu rata-rata adalah untuk pekerja loh. Mekaniknya tadi. Iya. gitu ya. Kalau mekaniknya banyak, yang dilempar
penyerapan tenaga kerjanya juga lebih banyak. Untuk berpromosi, mereka melakukan activity promotion. Activity promotion itu diserap sama lingkungan sekitar balapan. Kalau lingkungan sekitar balapannya udah menyerap aktivitas untuk melakukan promo, artinya pedagang-pedagang sekitar situ juga kebagian untung kan. Hotel situ juga kebagian untung, pariwisata juga kebagian untung. Jadi kalau orang yang punya perspektif yang sempit, memang selalu mereka bilang itu main orang kaya. Tapi ingat, semakin kaya orangnya, semakin banyak kesempatan mereka bekerja. Iya kan, they are willing to spend their money untuk kemajuan timnya. Artinya adalah semakin banyak orang yang mendukung untuk tim itu maju. Social impact-nya jalan. Nah banyak orang yang selalu pikirnya itu cuma sempit doang. Kalau yang datang, iya deh itu mainan orang nggak punya duit ya. Yang kerja cuma 2 orang, that's it. Lo mau orang sekitar situ nggak ada yang kerja. Jadi sebenarnya membawa manfaat juga buat orang lain. Sangat amat membawa manfaat. Dan hebatnya ya, ini saya baca research di dunia, ketika sebuah event otomotif itu datang ke sebuah sebuah lokasi, itu bisa membuat perekonomian di lingkungan itu naik antara 4 sampai 8 kali lipat. Oh iya. Iya. Oh karena ya tadi ya hotel, makanan sekeliling gitu ya. Iya. Yes. 4 sampai 8 kali lipat lebih maju daripada biasanya di weekend itu. Iya. Makanya mudah-mudahan yang Mandalika cepat dipakai gitu ya biar perekonomiannya maju juga. Sebagian orang berpikir kalau yang namanya membuat event balap itu hanya untuk segmen orang tertentu, ya. Dan yang membuat Indonesia nggak bisa maju adalah pola pikir bahwa ini semua adalah hura-hura, iya kan? Hura-hura itu suka disalah-artiin. Saya nggak ngerti hura-hura apa. Semakin besar hura-huranya, lagi-lagi semakin banyak uang yang disebarkan untuk mempekerjakan orang banyak. Hura-huranya sama-sama aja kan. Itu kan cuma jadi jembatan politik doang, bahasa itu. Jadi kalau tadi Mandalika, saya sangat berharap sekali Mandalika jadi dengan waktu segera. Karena kita punya mainan baru. Indonesia jualan motor paling besar sedunia, punya track enggak? Punya pembalap di MotoGP juga enggak? Ya kan, kita akan selalu menjadi negara yang nyumbang ke orang lain. Ini udah waktunya kita menjajah balik dunia dengan prestasi olahraga kita hasil dari penjualan barang-barang itu di Indonesia. Betul. Iya. Makanya kalau misalnya ada MotoGP di Malaysia, itu kebanyakan orang Indonesia. Sayang banget ya padahal ya. Iya. Karena kita selalu memuja orang luar. Semua pokoknya buat Indonesia, udahlah. Sekarang saya punya kasus lagi di IMI. Bukan di IMI lah, tapi sebelum saya di IMI pun saya udah lihat kasus ini. Masalah motor custom. Motor custom kita dikirim ke Amerika, jadi salah satu motor terbaik dari 10 motor. Dari 13.000 motor, ini jadi motor terbaik nomor 4. Oh iya? Ya. Mobil replika buat Indonesia, dijual di Italia, Jepang, sama Inggris. Top. Di Indonesia gimana nasibnya? Nggak boleh jalan karena itu nggak layak jalan. Mantap. Padahal di sana. Iya mantap. Emang kita selalu diskredit kita sama negara kita sendiri kecil. Padahal ya kalau orang-orang di sini bisa buka mata, 270 juta penduduk itu kalau kita pecah di Eropa itu bisa jadi 10 negara. Iya sih. Iya. Ini buat ini dengan adanya Mas Rifat ini kayaknya masuk IMI cocok banget ya. Masa? Cocok banget gitu. Ya? Cocok banget. Alhamdulillah kalau cocok. Jadi kira-kira pilkada maju juga kan nih? IMI dulu ya, IMI dulu lah ya. Ya gigi mundur saya sih rusak, maju terus. Cuman ya IMI dulu lah. IMI dulu ya. Oke. Nanti saya pilih lah ya. Kalau bisa jadi gubernur DKI gitu. Amin. Oke, Mas Rifat, ini masalah maintain mobil gitu ya. Itu pasti nggak lepas lah dari banyak tools gitu kan. Persis. Mekanik. Biasanya tools seperti apa sih yang dibutuhkan tuh? Oke. Untuk orang yang suka mobil atau motor, kita punya satu pedoman dasar gitu ya. Bahwa kita tuh bukan siapa-siapa tanpa toolkit. Oke, iya, bukan siapa-siapa. Betul. Apalagi tadi yang dibilang bahkan mekanik saya yang paling jago pun bukan siapa-siapa kalau nggak bawa box toolkit. Iya benar. Mau ngencengin baut pakai tangan kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya udah terbiasa sama ekosistem teamwork. Si teamwork itu punya the right man and the right tools. Oke. Kalau ditanya tadi tool kita harus seperti apa? Kita di tim balap itu selalu manifest.
mobil yang datang dari Eropa sama yang datangnya dari Asia itu beda sistem kunci. Yes, betul. Iya. Apalagi di Amerika, sistemnya lebih aneh lagi tuh, pakai inci-inci. Iya, betul. Tim mekanik yang baik nih, pengalaman saya ceritain nih. Saya pernah rusak gearbox saya. Ya. Biasanya orang kalau bongkar gearbox berapa lama di bengkel? Dari mobilnya datang sampai mobil pulang lagi kira-kira berapa lama? 3 hari, 5 hari? Berapa ya? Ya bongkar gearbox segitulah kira-kira. 3 hari sampai seminggu lah. 3 hari rada nggak mungkin lah. 4 hari sampai seminggu lah. Kita taruhan. Tim saya tim New Zealand nih. Saya udah telepon. Saya lagi posisi juara umum 3. Gearbox saya rusak. Gigi 3 nggak ada. Pas mobil saya udah dekat, dia bilang stop, tunggu dulu. Kita siapin toolkit. Ya. Waktu bongkar 20 menit. 20 menit? 20 menit, oke. Kalau kita siap bongkar, lo masuk. Karena begitu masuk langsung cek, waktu jalan. Oke? Tulusnya kiri kanan ditaruh, tim sebelah semua nengok. Karena rada susah nih bongkar 20 menit ya turun 20 menit mungkin. Naik turun kan? Karena ganti gearbox baru. Mobilnya datang, tulusnya ini, kita semua taruhan. Pokoknya lo bisa 20 menit, kita nanti malam gue traktir lo makan. Oh iya oke, sip. Mobil datang semua jalan, itu yang namanya mekanik-mekanik. Gak ada yang teriak sama sekali. Gak ada sama sekali yang minta barang, gak ada. Karena satu-satu udah tahu job desk-nya. Yang sebelah kanan kunci L, kunci pas, kunci sok, kunci recetnya semua udah ada, di kiri udah ada. Jadi satu-satu. Di luarnya ada orang yang megangin kuncinya. Jadi cuma keluarin tangan doang. Mereka karena udah biasa SOP-nya. Tahu itu mobil dari bongkar, dari datang bongkar sampai jalan lagi, pakai gearbox baru, pakai oli, udah segala macam masuk 17 menit. 17 menit? Iya. Yang kalau bisa di bengkel 3 hari? Seminggu, bukan 3 hari. Ya. 17 menit. Itu semua tepuk tangan satu hall. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya punya kejadian lagi, tapi teammate saya bukan saya. Mobilnya, pistonnya pecah satu, tapi masih jalan sampai finish. Ini lebih gede lagi, bongkar mesin, turun gearbox segala macam ya. Mesinnya dibongkar di luar sampai pistonnya keluar 21 menit. Sampai pistonnya keluar, ganti piston segala macam, masuk sebelum 2 jam mesinnya udah baru mobilnya. Ya ini lebih lama lagi, bongkar gearbox tuh bisa seminggu ya. Bongkar mesin lebih lama lagi. Ya ini 2 jam mesin baru mobilnya. Dan mesinnya bukan ganti mesin baru loh. Mesinnya keluarin, bongkar, pasang piston segala macam. Harusnya lebih lama karena bongkar pasang. Jadi everything is possible dengan tools yang benar. Toolsnya yang kuat lah ya. Iya pasti mesti sangat amat kuat. Oh iya, ini ngomongin masalah tools ya. Saya pernah ke bengkelnya Mas Rifat gitu. Ada Tekiro-nya juga tuh. Udah lama saya pakai Tekiro. Oh udah lama? Udah lama. Kenapa sih pakai Tekiro? Easy going aja gitu. Iya. Gini, mekanik Indonesia tuh punya satu kebiasaan. Dia tuh kalau udah satu merek udah nggak mau coba yang lain. Tapi yang paling penting satu doang. Pernah dikecewain atau enggak sama toolsnya? Nah ini nggak pernah dikecewain. Berarti puas mulu. Iya, ekspektasi kita selalu value for money. Lu boleh lah beli tools yang harga sebiji 8 juta juga ada gitu. Tapi ini value for money nggak? Ngelihat kebiasaan orang Indonesia, melihat kebutuhannya, melihat keseringannya dia pakai, value for money atau enggak. Nah Tekiro bisa ngadirin tools yang memang untuk bengkel Indonesia itu ya ekspektasinya tuh segitu gitu loh. Kita nggak perlu punya tools yang bisa 10 tahun tuh nggak penting. Buat saya juga nggak penting karena apa? Keraguan-raguan itu pasti akan datang di tahun kedua, ke tahun ketiga ragu-ragu datang gitu. Karena yang namanya besi, yang namanya statik itu kan terjadi. Orang bisa klaim puluhan tahun gitu, ya. Tapi kita nggak butuh itu. Dan ini evolusi ini terjadi di industri otomotif. Dulu, Mercy Tiger punya 10 tahun masih dengan bentuk yang sama. Ya udah, orang suka itu. Sekarang nggak bisa. 6 bulan sekali facelift. Namanya rapid change design. Itu yang ditemukan oleh orang-orang Jepang. Rapid change design. Jadi dia selalu merubah pasarnya dia gitu loh. Nah untuk tools juga gitu. Si Tekiro ini catchy. Di bengkel ketemu box warnanya merah. Semua box warnanya merah. Iya nggak? Nggak ada yang tahu yang mengidentifikasi itu bagaimana siapa. Warnanya orange banyak gitu.
tapi datang warnanya hijau. Iya. Hijau tuh kalem, Betul. ngerti kan? Iya. Keselip di mana juga kelihatan. Iya. Nah mobil balap Iya. jarang yang warnanya hijau. Iya. Jadi kalau mau tahu tulisnya sebelah mana, lihat kemana mata pasti kelihatan tuh sebelah situ tulisnya. Ya as simple as that aja. Iya, benar. Buat sobat Tekiro yang nonton acara ini ya, tolong komen di bawah ya, cocok nggak Rifat Sungkar jadi brand ambassador Tekiro? Oke, aduh keren banget nih. Nah, kalau misalnya nih kita mau jadi pembalap gitu ya, bisa nggak sih cari duit dari situ? Kepercayaan saya terhadap semua jenis pekerjaan di dunia ini sama. Oke. Nggak ada orang nggak sukses dari bidang apapun, nggak ada. Selalu ada orang yang sukses kan. Yang harus dipegang itu adalah 3, yaitu kemauan, komitmen, sama konsistensi. Kalau mau Kemauan, komitmen, dan konsistensi. Kalau mau harus komit, kalau komit harus konsisten. Terlalu banyak band punya satu lagu terus nggak punya lagu yang kedua, ya kan? One hit wonder namanya. Iya benar. Kalau kita mau, kalau lu percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini diciptakan untuk berhasil, ya lu akan berhasil. Tapi kalau selalu bilang bahwa ya emang nasib gue begini, kita itu lahir bukan gara-gara garis tangan, tapi tangan kita bisa ngapain. Jadi kalau tanya pembalap ada masa depan atau enggak, tentuin sendiri, lu percaya nggak ada masa depan apa enggak? Iya. Tinggal menjalankan 3 tadi itu ya. Iya dong, kemauan, komitmen, konsistensi. Keren. Saya suka ceramah soalnya. Oh gitu ya. Datang dong ke masjid saya dong. Oh iya. Waduh, kalau yang gitu saya belum. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Rifat. Apa sih tips gitu ya? Mungkin buat teman-teman atau sobat Tekiro di sini yang mau jadi pembalap gitu ya. Apa ya tipsnya gitu supaya mereka bisa sukses selain 3 tadi itu gitu loh. Oke, tips dari saya gini. Dream kita segede apa kita harus tahu. Oke. Nomor 2, kita harus tahu diri. Kita harus tahu. Dan yang kedua kita harus tahu diri. Oke. Dream saya dulu adalah ikut WRC. Oke. Ya. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa ikut WRC, saya nggak boleh nyerah. Karena WRC itu adalah mainan orang yang paling jago di antara yang paling jago seluruh dunia ngumpul di situ. Yes. Kita udah jago belum? Yes. Ya kan? Menyimpulkan hal itu, kalau kita ikut balapan, kita nggak usah expect kita juara 1. Oke, tapi kita harus bisa naik tangga pelan-pelan. Dari juara berapa menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Karena biasanya orang yang terlalu cepat jadi juara 1, terlalu cepat juga untuk hilang dari sebuah keberadaban dia di mana, mau itu di basket kayak, mau ikut di berenang kayak, mau itu di balap kayak, whatever. Karena everything comes too easy. Ingat, benar. terlalu banyak orang yang menempatkan faktor luck dalam sebuah prestasi. Padahal harusnya itu adalah babak bonus. Harus bisa apel ketemu sama apel. Nggak boleh apel ketemu sama jeruk. Apel sama apel tuh fair. Jadi ketika kita berkompetisi, tips saya cuma 1. Kalau kita lagi start, daripada lu mikirin orang, suruh orang mikirin lu. Kalau kita mikirin orang pas mau start, artinya 50% ke sini, 50% ke sana. Fokus kita sisa 50%. Tapi kalau kita lihat depan aja, kita dapat fokus dari orang lain, berarti kan kita punya 150% fokus kan. Chance menangnya lebih gede. Bukan masalah lucknya lebih gede. Nah, ikutin kemampuan diri kita di mana. Ikutin kelas yang paling pantas untuk diri kita di mana. Abis itu nikmatilah perkembangan dan pertumbuhannya. Jangan tiba-tiba datang naik mobil yang paling kenceng, naik pakai tim yang paling bagus, pengalaman 0. Ya kan? Nggak gunanya kenapa? Balik ke omongan saya yang awal tadi. Ketika dikasih 150 horsepower, bisa nyetir 150. Pas 250, yang kepake cuma 220. Pas 300 yang kepake cuma 250, makin lama makin kecil. Pastikan setiap tunggangan yang kita naikin, kita nyetir dia, bukan dia kontrol kita. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dong. Gue suka emang menginspirasi kayaknya. Iya. Makanya Nabi turunnya di Arab. Orang Arab sih ya. Saya setengah Arab soalnya. Oh iya benar-benar sih. Ganteng-gantengnya gitu ya. Benar orang Arab. Itu selera. Iya nggak? Kalau jelek pasti, kalau ganteng mah selera. Oke, jadi buat sobat Tekiro ya yang mau sukses ini harus ikut tips dari Mas Rifat nih.
Jadi yang pertama itu harus bisa bermimpi, mau bermimpi dulu gitu ya. Ngayal tuh belum bayar. Nah, Jadi nggak selama apa-apa. masih gratis ya kan. Yang kedua menjalankan 3M. K. Oh 3K. Kemauan, komitmen, konsistensi. Kemauan, komitmen, dan konsistensi. Mm-mm. Nah, baru deh. Tadi adalah buat orang berpikir Bermimpi. berpikir untuk kita. Iya dong, orang. Jangan kita Kalau tadi berpikir kita orang bilang lain. kita set mimpi yang paling gede, Nah. abis itu kita harus tahu diri kita ada di mana. Pas mau start, Iya. daripada kita mikirin orang lain, suruh orang lain mikirin kita. Ya, Karena fokus and power kita pasti akan jauh lebih gede. betul. Oke. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Mas Rifat Sungkar. Oke, demikian Mas Rifat. Ini karena waktunya terbatas, gitu. Terima kasih atas kehadirannya di Sama-sama. Ya, mudah-mudahan bisa datang lagi nanti Ya, di acara kita yang Iya. lainnya, gitu ya. Ini sangat menginspirasi sekali buat sobat-sobat Tekiro yang lain. terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga, Ya. terutama salam buat siapa? Milea ya. Ada, Salam buat Milea. ada ya? Ada di rumah. Tadi teman-teman bilang diajak nggak nih Meleanya nih gitu. Suruh bongkar ban. Bukan. Ini pakai toolkit. Mau foto bareng katanya. Oke. Jadi ada iparnya sosok menginspirasi, jadi cocok banget buat pasangan ya kan. Kakak iparnya cocok banget untuk inspirasi dalam dunia balap. Oke, saya dengan Dodi Sanjaya. Terima kasih telah menonton Tekiro Talk di sini. Sampai ketemu Tekiro Talk berikutnya. Bye.